Oke, baik. Apa sudah bisa kita mulai, Bu Ayang? Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu semuanya. Kali ini kita akan melakukan webinar dan selamat malam kepada Ibu Lantiar Simanung Khalid. Selamat malam Ibu Dutek. Baik, sebelum kita memulai materi, kita tunggu dulu bumper dari Ibu Ayangnya. Bagaimana Bu Ayang? Mulai. Silakan Bu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Bapak semua yang sudah berkesempatan hadir dalam acara webinar kita kali ini. Kali ini untuk webinar kita menghadirkan keynote speaker kita atau promotor kita yaitu Ibu Lantiar Simanung Khalid SPDGR. Beliau adalah Duta Teknologi Papua Selatan tahun 2023. Nah, kali ini kita juga ada beberapa narasumber. Yang pertama yaitu Ibu Maria Agatha Ayang STK dari Provinsi Papua Tengah. Nah, kemudian pemateri yang kedua saya sendiri yaitu Ibu Fitra Tunisa SPD dari Provinsi Sumatera Barat, dan pemateri kita yang ketiga yaitu Ibu Amanda Rambu STK Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan yang terakhir nanti narasumber kita yaitu Ibu Dini Marta STK dari Provinsi DKI Jakarta. Baiklah, sebelum kita memulai acara ini demi kelancarannya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai, kita dengar dulu nyanyi Indonesia Raya. Mohon Bu Ayang untuk share screen.
Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan penguatan dari Ibu Dutek kita, Ibu Lamtiar Simanung Khalid. Kepada Ibu kita persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Fitra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik, Bapak Ibu, sebelumnya saya berpantun dulu ya. Di Papua ini sudah jam 9 malam ini Bapak Ibu ya. Tapi semangat terus membara. Baik, burung cendrawasih terbang tinggi. Cakep. Cakep, Bulunya indah, berwarna-warni. cakep. Cakep. Selamat bergabung dalam webinar Lentera hari ini. Cakep. Guru-guru hebat siap berbagi dan berkolaborasi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih untuk cakepnya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu narasumber hebat, sahabat teknologi, dan juga ada tamu kita juga ya. Apakah beliau sudah bergabung dengan kita, Pak Ragil ya? Iya, Bu. Sudah bergabung. Beliau belum bergabung. Nanti Oke, mungkin bisa baik. terakhir. Siap, baik ya. Dan juga Pak Ragil yang belum bergabung, dan juga yang tentu kami banggakan Bapak Ibu peserta webinar yang malam hari ini bergabung ini sepertinya dari Sabang sampai Merauke ya. Ya, Dari semua wilayah ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu ya sudah bergabung malam hari ini. Pertama-tama saya ucapkan selamat ini kepada Bapak Ibu narasumber hebat kita, sahabat teknologi, ya yang telah mencapai level 4 ya, level terakhir dalam perjalanan pembatik 2024 ya Bapak Ibu. Level 4 ini berbagi dan berkolaborasi. Selamat ya Bapak Ibu, perjuangan yang tidak mudah tentunya tiba di level 4 ini, yaitu ada narasumber kita malam hari ini, ada Ibu Ayang nih, ya beliau hubungi saya nih, Bu Ayang. Kemudian ada Ibu Fitra ya, Ibu Fitra dari Sumatera Barat. Kemudian ada Ibu Dini Marta dari Provinsi DKI Jakarta, Ibu Amanda dari Nusa Tenggara Timur ya. Oke, baik. Kemudian ada Ibu Ayang. Selamat ya, ibu-ibu hebat ya, yang telah berjuang sampai di level ini, ibu-ibu. Dalam level tertinggi ini tentu semua sudah menyandang sahabat teknologi ya, di mana nanti sahabat teknologi akan menjadi mitra. Bersama-sama kita akan menyebarkan dan tentu kita akan menggerakkan pendayagunaan TIK ya Bapak Ibu dalam pembelajaran. Dan ada bonus juga ya untuk sahabat teknologi, Bapak Ibu akan diberi kesempatan nih nanti akan menjadi ikut seleksi duta teknologi ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu di dalam room ini yang terbaik akan didapatkan oleh Bapak Ibu, tapi sekali lagi itu hanyalah bonus ya Bapak Ibu. Pada akhirnya yang utama adalah kita berdampak, kita boleh bermanfaat sekecil apapun yang boleh kita bagikan tentu akan bermanfaat bagi orang lain. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang kami banggakan di malam ini, para sahabat teknologi yang luar biasa ini akan berbagi tentang praktik baik dalam pemanfaatan teknologi ya di dalam kelas. Kita akan menyaksikan bagaimana ibu-ibu hebat ini menerapkannya. Sekiranya nanti ada pertanyaan, mungkin bisa sharing ya, kita sharing di sini. Dan tentu kita berharap, saya sangat yakin lewat webinar malam hari ini akan ada inspirasi, akan ada ilmu-ilmu baru yang akan kita dapatkan, dan semoga ilmu yang kita dapatkan kita bisa terapkan dan berdampak positif tentunya bagi anak-anak didik kita ya. Dan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini, saya sangat suka sekali dengan kutipan dari Mas Menteri kita yang saat ini sudah ganti ya, tapi
kata-kata ini sangat melekat di hati saya. Beliau mengatakan bahwa teknologi hanyalah tools ya, bukan segalanya ya. Teknologi adalah tools, hanyalah alat, bukan segalanya. Tetapi interaksi antara murid dengan guru, itulah esensinya. Jadi bagaimana kita bisa berdampak kepada anak-anak didik kita, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang positif dengan anak-anak didik kita, itu esensi dari teknologi yang boleh kita terapkan ya Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya menitipkan pesan, besok adalah hari pengumpulan tugas. Semangat ibu-ibu sahabat teknologi yang luar biasa. Tugas yang baik adalah tugas yang selesai. Selesaikan ya ibu-ibu sampai tuntas dan sampai bertemu di kesempatan berikut lagi. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan buat kesempatan malam hari ini ya. Akhir kata saya sampaikan mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ya Bapak Ibu. Sekali lagi sukses untuk kita semua, jaga kesehatan, semangat selalu, selamat berbagi dan berkolaborasi. Bapak Ibu sahabat teknologi yang luar biasa, terima kasih. Akhir kata saya sampaikan selamat malam untuk kita semua dan saya mau sampaikan salam persahabatan, salam persaudaraan dari Asmat, Papua Selatan, yaitu Dormom ya. Dormom adalah salam persahabatan dari kami Asmat, Papua Selatan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Ibu moderator kita yang cantik, Ibu Fitra. Sekali lagi selamat malam, Bapak Ibu hebat. Sampai bertemu di kesempatan berikut. Dormom. Dormom Ibu. Oke, Iya. terima kasih Ibu Ditek kita dari Papua, luar biasa sekali penguatan dari beliau ya Bapak Ibu. Walaupun hanya sedikit, yang penting kita bisa berbagi. Nah, kemenangan itu hanyalah sebuah bonus, luar biasa sekali. Terima kasih banyak kepada Ibu Lantia. Sehat-sehat selalu Ibu, salam kenal. Oke, baik Bapak Ibu sekalian. Untuk tidak memperpanjang waktu kita, maka kita akan memberi kesempatan kepada narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama yaitu Ibu Maria Agatha Ayang dari Papua. Beliau nanti akan menyampaikan materi yaitu pembelajaran digital untuk menguatkan budaya Nusantara. Ibu Maria Agatha Ayang ini sendiri berasal dari sekolah SMA SYPPK 3 Raja Timika. Silahkan Bu Ayang. Baik, terima kasih banyak Ibu Fitra yang nan jauh di sana di Sumatera Barat. Izinkan saya, Ibu Bapak sekalian, untuk membagikan layar presentasi yang akan saya bagikan. Baik, izin Ibu Fitra, apakah sudah terlihat? Belum Ibu, masih mungkin lagi loading. Oke. Apakah sudah? Karena di saya sudah terbuka ini, belum ya? Belum. Oke, baik. Mohon izin Ibu Bapak sekalian, sembari menunggu, yang akan saya bawakan adalah tentang pembelajaran digital untuk menguatkan budaya Nusantara. Jadi, yang saya bagikan di kelas, yang saya bawakan di dalam pembelajaran adalah pembelajaran dengan menggunakan game edukasi. Seperti itu. Nah, apakah masih belum terlihat Ibu Fitra? Belum Bu Ayang. Oke. Bisa dicoba lagi. Baik, mohon izin. Baik, apakah sudah? Masih belum Bu Ayang. Nah, sudah. Sudah. Oke. Oke, mohon maaf ini Ibu Bapak sekalian sinyalnya kurang bagus. Baik.
Baik, saya akan langsung lanjut saja. Baik, perkenalkan Ibu Bapak sekalian, kata orang tak kenal maka tak sayang, tapi kalau sayang jangan terlalu dalam. Waduh. Jadi saya adalah Maria Agatha yang Pusitan Pramana, guru prakarya dan kewirausahaan dari SMA YPK 3 Raja Timika. Yang tahun lalu belajar dan menjadi guru penggerak di angkatan 7, kemudian di tahun ini menjadi pengajar praktik angkatan 11. Juga penggerak kombel komunitas belajar di Kabupaten Mimika, penulis lepas di penerbit Leguti Media, dan profil lengkap saya bisa dilihat di link ini. Waduh, mungkin kita bisa saling follow gitu ya Ibu Bapak ya, lalu mendapatkan beberapa apresiasi dari kompetisi yang saya ikuti. Baik, kemudian ini mungkin adalah gambaran latar belakang situasi yang saya alami di sekolah yang mungkin juga Ibu Bapak sekalian alami di sekolah masing-masing dari berbagai tempat Indonesia nih Ibu Bapak. Kalau di sekolah saya sendiri di Timika, Papua, saya menyadari bahwa pembelajaran saya itu masih termasuk konvensional, di mana seringkali pembelajaran tipe konvensional ini membuat peserta didik merasa bosan sehingga pembelajarannya kurang interaktif dan efisien. Jadi kadang-kadang saya bicara sendiri, ketika saya bertanya semuanya diam, entah itu mengerti atau tidak mengerti apa yang dimengerti. Waduh. Jadi akibatnya tujuan pembelajaran tidak tercapai secara optimal. Lalu kemudian ada situasi berikutnya yang saya sadari terjadi di kelas saya, yaitu setiap anak punya kebutuhannya masing-masing. Artinya ada anak-anak yang butuh waktu belajar itu lebih panjang dari teman-teman yang lain. Ada juga anak-anak yang waktu belajarnya lebih singkat, artinya lebih cepat mengerti begitu ya. Nah, akibatnya ada anak-anak yang tidak fokus dalam belajar. Kalau dia sudah selesai duluan, teman yang lain belum selesai, akhirnya ganggu-ganggu teman, seperti itu. Atau kebalikannya, buru-buru karena teman yang lain sudah selesai. Akhirnya tujuan pembelajaran tidak tercapai. Jadi pembelajaran itu terasa kurang efisien seperti itu. Akhirnya Bapak Ibu, saya menyadari bahwa hal-hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan. Yang pertama adalah latar belakang budaya, di mana di Timika, di sekolah saya, itu semua suku ada dari berbagai daerah, mulai dari teman-teman dari Sumatera, dari Jawa, Kalimantan, Sulawesi, NTT, itu semuanya ada di Timika. Sehingga di kelas itu menjadi ragam sekali dan kaya sekali budayanya. Nah, hal ini membuat saya menyadari bahwa ada budaya yang lebih kolektif, mungkin lebih menekankan kerjasama dan diskusi kelompok. Sementara ada budaya juga yang lebih individualistis, mungkin lebih fokus pada pencapaian pribadi. Nah, budaya yang dimaksud di sini bukan hanya latar belakang budaya dari suku dan lain-lain, tetapi juga latar belakang budaya yang ditanamkan di dalam keluarga masing-masing. Nah, ini faktor kedua yang saya sadari bahwa menjadi tantangan adalah kemampuan kognitif, di mana keberagaman di kelas itu sangat heterogen sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi ada anak-anak yang memproses informasi itu lebih cepat dan lebih lambat. Ada juga anak-anak yang memorinya itu jangka panjangnya sangat kuat sekali, atau retensi, artinya memori jangka panjang seperti itu. Ada juga yang baru kita ngomong beberapa detik, atau berapa menit, 1 menit, tiba-tiba kita tanya, dia sudah lupa lagi begitu ya. Lalu kemudian ada kreativitas dan inovasi, di mana kreativitas ini memperlihatkan anak-anak bisa memecahkan masalah dengan cara-cara yang unik, yang ada aja caranya gitu. Dan kemandirian belajar, ada yang lebih mandiri, ada yang lebih butuh bimbingan teman di dalam kelompok, dan ada anak-anak yang adaptasinya terhadap tantangan lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Nah, tetapi saya sadar bahwa tantangan ini bukan hanya dari anak-anak saja, tetapi dari diri saya sendiri sebagai seorang guru. Di mana sebagai seorang guru kita harus punya kreativitas yang tinggi untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih kaya, mungkin dengan proyek kolaboratif, dengan pembelajaran berbasis permainan, apalagi anak-anak di Timika ini Bapak Ibu, mereka punya motorik itu sangat bagus. Artinya pembelajaran tipe kinestetiknya itu tinggi sekali. Jadi saya menyadari bahwa ini juga merupakan tantangan, tetapi menjadi peluang juga untuk membawa pembelajaran lebih menyenangkan yang memfasilitasi kebutuhan belajar anak-anak. Maka saya melakukan beberapa aksi. Yang pertama, saya mengidentifikasi dulu kebutuhan belajar anak-anak. Nah, saya sadar ada
beberapa waktu lalu saya mengikuti pembekalan, lalu fasilitator mengatakan bahwa siapa sih anak-anak yang senang dites? Kita aja, ayo Bapak Ibu, kemarin pas mengerjakan pre-test atau post-test, pasti agak-agak gimana ya mengerjakan Sulingjar misalnya 130 sekian, nah gitu, karena ada konteks atau paradigma, oh ini nih dites nih, jadi kayak udah ada beban duluan. Nah, maka untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar ini, saya berusaha memberikan dengan cara yang di luar tes-tes yang biasanya, dengan cara ya wawancara atau kuis atau yang lainnya yang pasti ibu bapak sendiri juga sudah melakukan di kelasnya masing-masing. Nah, setelah itu saya mengikuti pelatihan mandiri di PMM. Jadi di sana ada pelatihan mandiri yang sangat membantu saya untuk mengetahui apa yang diinginkan kurikulum saat ini dan mengasah kemampuan saya sendiri di dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yang saya suka sekali untuk ikut setiap tahun nih, pembatik. Pelatihan pembelajaran berbasis TIK. Jadi tahun lalu saya sudah ikut pembatik 2023, tahun ini saya ikut lagi. Dan ternyata benar Bapak Ibu, di setiap pelatihan pembatik yang diikuti setiap tahun itu selalu ada hal baru yang kita dapat, yang kita pelajari. Nah, jadi setelah melakukan pembelajaran dalam pembatik ini ada hal-hal baru yang saya dapatkan. Nah, misalnya apa itu? Di dalam pembatik itu kita belajar tentang berbagai platform Bapak Ibu. Jadi ada Genially, kita perdalam lagi tentang Canva, ternyata bisa dijadikan multimedia pembelajaran interaktif, tidak semata-mata jadi presentasi melulu, seperti itu. Nah, kemudian saya melakukan aksi. Nah, aksi ini adalah persiapan implementasi pembelajaran. Nah, saya dalam hal ini, dalam kegiatan ini, di level sebelumnya, saya membuat game edukasi menggunakan platform Genially. Nah, di sini Bapak Ibu, mungkin di sini sudah tampak sedikit, ada template-template game yang bisa kita pakai. Jadi Bapak Ibu silakan langsung masuk saja ke genially.com, lalu login ke sana. Nah, di sana banyak sekali template, memang ada yang berbayar, tetapi juga banyak yang gratis. Dan itu sangat bagus sekali untuk kita terapkan dalam pembelajaran. Jadi kalau Bapak Ibu suka lihat ada game-game yang kayak ular tangga atau yang lainnya yang anak-anak suka mainkan bareng-bareng bersama-sama di HP bersama teman-teman. Nah, itu juga sudah ada template-nya dalam Genially. Jadi kita tinggal edit saja sesuaikan dengan pembelajaran kita. Nah, di sini saya mengambil pembelajaran berbasis budaya, di mana di game-game itu saya tetap menekankan nilai-nilai kearifan lokal seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di cuplikan tersebut. Baik, selanjutnya setelah melakukan aksi pembelajaran ini, saya melihat bahwa ada respon-respon dari anak-anak. Jadi ada respon yang happy, ada yang senang, ada juga yang kayaknya masih bingung karena baru pertama kali memainkan permainan edukasi seperti itu. Jadi ternyata mereka, wow, ada juga ya game itu yang kita bisa sambil belajar seperti ini. Nah, dari sini selama proses implementasi ini, saya mengamati respon siswa terhadap game edukasi. Apakah anak-anak tertarik? Apakah pembelajaran menjadi lebih efektif? Ataukah ada kendala yang muncul? Nah, dari kendala ini, saya refleksikan lalu membuat rencana tindak lanjut. Yang pertama, untuk refleksi sendiri, saya melihat bahwa peserta didik menjadi lebih bersemangat dan menikmati proses belajar. Jadi tidak terasa belajar, tiba-tiba udah bel, mereka tanya, Mem, ini sudah selesai belajar kah? Gitu. Atau kemudian saya melihat juga anak-anak bisa mengatur waktu belajarnya sendiri. Jadi tidak ada, karena game ini basisnya beda-beda ya aplikasinya ya. Lalu kita sudah ada kesepakatan kelas seperti apa, sehingga tidak ada perlombaan. Mungkin di dalam pembelajaran bagian ini tidak ada perlombaan sehingga anak-anak bisa menyesuaikan waktu belajarnya masing-masing. Lalu peserta didik dapat dengan mudah mencari informasi yang relevan di dalam topik pembelajaran yang sedang dibahas. Karena di dalam platform tersebut atau game edukasi ini sudah ada materinya juga. Jadi anak-anak tidak perlu lagi searching-searching di Google kah, tidak perlu lagi baku tanya. Nah, di dalamnya itu sudah ada materinya semuanya. Kemudian selanjutnya ada hal berikutnya yang saya temukan, bahwa peserta didik jadi lebih berpikir kritis dan kreatif. Nah, mengembangkan kemampuan mereka dalam memecahkan masalah dan menciptakan solusi baru. Jadi di sini di dalam ada hal yang lucu Ibu Bapak. Jadi ketika kita main lewat HP, di situ sebenarnya ada
center online, ada center online di dalam HP itu ya. Ini saya berbagi sedikit. Jadi harusnya senternya itu kita klik, kita arahkan ke dalam noken. Lalu nanti ada cahaya center itu akan memperlihatkan kata sandi yang ada dalam noken. Nah, tapi anak-anak ini mereka ambil center betulan, baru mereka arahkan ke layarnya. Nah, mungkin ini cerita lucu gitu ya, intermezzo. Tapi saya melihat bahwa itu sudah memperlihatkan bahwa anak-anak punya daya pikir di luar apa yang kita pikirkan gitu. Jadi di situ saya mengerti, oh ini juga termasuk menjadi asesmen dan catatan bagi saya. Mungkin ada hal-hal yang perlu ditingkatkan lagi. Lalu ternyata Bapak Ibu dengan kesepakatan kelas yang jelas, penggunaan teknologi justru mendukung terciptanya suasana belajar yang kondusif. Jadi tidak semata-mata pegang HP itu anak-anak goyang TikTok terus, tidak semata-mata pegang HP itu WA terus janjian ketemuan pulang sekolah gitu. Tapi HP itu mereka bisa pergunakan untuk efektivitas belajar. Jadi setelah pembelajaran tuh anak-anak mereka tanya, Mem, ini cara buat gamenya ini bagaimana kah? Mem yang buat sendiri kah? Wih jago padahal ini template ini. Jadi anak-anak juga bersemangat untuk mau bikin game edukasi juga Bapak Ibu. Jadi penggunaan aplikasi ini atau handphone ini juga ternyata membawa dampak yang besar untuk pola pikir anak-anak. Nah, untuk rencana tindak lanjut ke depannya, saya akan mengumpulkan umpan balik lebih banyak lagi dari siswa-siswi, artinya mungkin di seluruh kelas yang saya ampu, saya akan coba untuk membawakan pembelajaran berbasis TIK ini dalam lebih runcing lagi, menggunakan game edukasi, dan akan mengedarkan pengalaman ini lebih luas lagi kepada rekan-rekan saya di sekolah. Kemudian saya akan berusaha untuk buat lagi game-game edukasi untuk materi dan topik-topik belajar lainnya, tidak hanya untuk satu mapel ini saja, tapi juga nanti akan bisik-bisik ke guru-guru dengan mapel yang lainnya, dan kemudian akan mencoba membuat game edukasi bersama dengan peserta didik. Jadi tidak sebatas gurunya yang buat saja, tapi peserta didiknya juga punya kemampuan yang sama. Jadi ada rasa memiliki. Nah, berikut ini adalah umpan balik dari peserta didik. Jadi di sini ada anak-anak yang berpendapat seperti yang terlihat, pendapat saya tentang game ini sangat cocok bermain dengan teman-teman karena banyak teka-teki yang tidak bisa kita pecahkan sendiri. Nah, ini yang maksud saya sebagai budaya komunal atau lebih senang untuk bekerja di dalam kelompok. Seperti itu. Kemudian mungkin satu lagi ada anak yang bilang bahwa menurut saya metode pembelajaran dengan menggunakan situs web yang sama seperti kita bermain game. Jadi hanya saja permainan yang dimainkan lebih mengedukasi kita tentang budaya non-benda sehingga membuat metode pembelajaran lebih seru dan efektif. Nah, kebetulan memang pembelajaran ini adalah usaha kerajinan berdasarkan budaya non-benda seperti itu Ibu Bapak. Baik, mungkin seperti itu saja. Pantunnya sedikit saja, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Demikian burung perkutut, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Demikian saya kembalikan. Iya, luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Kita saksikan sama-sama praktik baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Ayang. Luar biasa sekali. Dan saya di Sumatera Barat merasa sudah jalan-jalan ke Papua. Ya, melihat siswa-siswinya yang di video, aduh luar biasa sekali Bu Ayang. Rasa-rasa pengen ke Papua deh. Oke, baik. Untuk selanjutnya mungkin moderator akan kami serahkan kepada Ibu Dini, karena yang narasumber selanjutnya itu saya sendiri, dan izin untuk menyapa Ibu Mary Anggraini yang sudah selalu support saya, Ibu Mary. Oke, baik, untuk selanjutnya, ya, saya serahkan kepada Ibu Dini. Ibu Dini, silakan. Ya, terima kasih Bu Fitra. Tadi seru juga ya dengan Ibu Ayang, presentasinya keren banget, pengalamannya juga hebat banget, banyak banget nih pengalamannya Bu Ayang. Berikutnya kita ke narasumber berikutnya nih,
dengan Ibu Fitra Tunisa dari Sumatera Barat, tepatnya daerah Solok ya Bu ya. Bu Fitra nanti akan menyampaikan tentang Pemanfaatan Bu IT. Fitra dari ya dari mana ya Bu Fitra nih? Belum di sininya nih. Ya, nanti kan saya perkenalkan dia Oh, langsung. Bu. oke. Ya. Bisa lanjut, mungkin langsung Bu Fitra dipersilahkan untuk memaparkan tentang kegiatan level 3 kemarin. Silakan Bu Fitra. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini dari DKI Jakarta. Kita keliling Indonesia ya Bapak Ibu. Baik, sekarang giliran saya untuk mempresentasikan praktik baik yang sudah saya lakukan. Izin share screen Bapak Ibu. Apa sudah kelihatan Bu Dini? Belum, mungkin agak sinyal kali ya. Belum Bu Fitra. Belum. Bagaimana Bu Dini? Sudah? Ya, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Baiklah, kali ini saya akan membagikan praktik baik. Di sini saya tidak menggurui, namun hanya berbagi saja ya Bapak Ibu. Dengan tema kita kali ini yaitu pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan MPI. Perkenalkan, saya Fitra Tunisa SPD, guru di SMA Negeri 1 Junjung Siri, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Oke, sebelum kita mulai materi, mari kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira ini makanan apa ya? Makanan apa ini Bapak Ibu? Kalau ada yang bisa boleh di kolom chat atau langsung juga boleh. Pisang apa ya Bu Fitra ya? Makanan apakah ini? Ada yang bisa bantu jawab di kolom chat ya, Ibu Melkian. Kerak telur. Kerak telur, wow, luar biasa. Kayaknya makanan khas dari Jakarta nih. Makanan khas dari Jakarta ya? Iya. Berarti banyak yang suka kerak telur ya Bapak Ibu? Oke. Nah, merancang pembelajaran menarik dengan menggunakan MPI. Kita tahu bagaimana kita sebagai seorang pendidik harus lebih inovatif dalam menyajikan materi kepada peserta didik kita. Sesuai dengan perkembangan teknologi juga, kita tahu siswa-siswi kita itu tidak terlepas dari gadget ya Bapak Ibu. Jadi kita tidak bisa melarang siswa-siswi kita untuk menggunakan gadget, tapi kita sebagai pendidik hanya bisa mengarahkan mereka bagaimana memanfaatkan teknologi itu secara bijak. Nah, di kali ini mungkin saya akan lebih nanti mencobakan membuat MPI dengan menggunakan sebuah aplikasi ya Bapak Ibu. Nah, kira-kira Bapak Ibu ada yang tahu nggak apa sih itu MPI? Gitu? Atau pernah mendengar apa itu MPI? Boleh ditulis di kolom chat. Atau raise hand juga boleh Bapak Ibu. Ada yang tahu tentang MPI? MPI itu apa? Atau singkatan dari apa? Seperti itu. Ya, kita langsung aja ya Bapak Ibu. MPI itu adalah media atau multimedia pembelajaran interaktif. Nah, apa sih manfaat MPI dalam pembelajaran? Manfaatnya ada beberapa. Yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar, kemudian mempermudah pemahaman konsep,
Dan selanjutnya memfasilitasi pembelajaran mandiri, meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, serta menyenangkan dan menarik bagi peserta didik. Nah, bagaimana sih langkah membuat MPI itu? Yang pertama yaitu kita harus menyiapkan materi yang akan kita buatkan dalam MPI. Kemudian kita membuat slide materi MPI dan menambahkan gambar, animasi, suara, serta video. Nah, sebelum saya menunjukkan bagaimana cara pembuatan MPI tersebut, saya sudah menerapkan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Jadi, awalnya sebenarnya pembelajaran yang saya gunakan itu pembelajaran berdiferensiasi ya Bapak Ibu. Di awal pembelajaran siswa saya berikan pertanyaan pemantik serta menyajikan sebuah video motivasi yang saya peroleh dari channel YouTube yaitu Media Matematika. Setelah itu saya melakukan asesmen diagnostik Bapak Ibu. Jadi asesmen diagnostik ini saya lakukan dengan bantuan quizzes. Nah, quizzes ini sangat membantu sekali ya Bapak Ibu karena saat kita memberikan persoalan melalui quizzes, kita nanti akan bisa langsung menemukan hasilnya. Jadi dalam pengelompokan pun nanti dalam pembagian kelompoknya kita akan dengan mudah mendapatkan informasi. Kemudian setelah itu, setelah siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, saya menyediakan beberapa LKPD yang sesuai dengan pengelompokannya ya Bapak Ibu, bukan berbeda materinya tetap sama. Jadi siswa ini saya bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok yang high, low, dan middle seperti itu. Nah, jadi mereka dibagikan dengan LKPD dengan 3 jenis LKPD. Jadi yang low itu kita tahu kemampuan siswanya mungkin di bawah rata-rata. Nah, penyajian LKPD-nya itu lebih sederhana Bapak Ibu. Nah, kemudian siswa yang middle berarti kita berikan yang lebih kompleks dan yang high mungkin yang lebih menantang. Nah, MPI itu dijadikan sebagai alat bantu kita untuk menyajikan materi dan di sana siswa sangat antusias sekali ya Bapak Ibu menggunakan MPI. Nah, di sini saya akan mencobakan langsung bagaimana sih cara membuat MPI. Nah, di sini di pematik level 3, kemarin saya membuat MPI dengan menggunakan Canva, karena menurut saya MPI dengan menggunakan Canva itu cukup sederhana. Nah, mari sama-sama kita coba, mungkin hanya beberapa slide saja ya Bapak Ibu. Langkah pertama kita masuk dulu ke channel Canva-nya. Canva.com ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk menggunakan akun Belajar ID. Karena dengan akun Belajar ID ini aplikasi Canva-nya bisa dibuat lebih pro. Bagaimana Bu Dini? Apa kelihatan Bu Dini? Oke. Masih covernya Bu Fitra, ekosistem harmonis. Ekosistem harmonis, iya. Apa? Tidak jalan dia Bu Dini. Belum di share ulang kali ya. Share ulang aja kali ya. Tapi bergerak itu maksudnya ada sih ekosistem harmonis ya covernya ya. Iya, itu udah mulai gerak kayaknya. Kelihatan sih ya. Nah, lanjut Bu Fitra. Oke, untuk sinyal ya Bapak Ibu. Kita saling berjauhan. Ada di Sumatera, ada di Papua, ada yang di NTT, Bu Amanda. Kayaknya Bu Fitra agak nge-lag dikit nih. Nge-lag. Atau saya matikan dulu kamera saya kali Bu Dini? Iya, mungkin berat kali ya sinyalnya. Iya.
Bu Fitra kayaknya lagi keluar dulu ya Bapak Ibu ya, mungkin karena sinyal. Mungkin nanti masuk lagi. Nih, gimana Bu Amanda? Di sana jam berapa Bu Amanda? Sambil Halo nunggu Bu Bu, Fitra ya? Iya, ini jam sudah berapa mau di NTT? 9, Sudah sudah mau jam jam 9 Bu, 9. tapi masih semangat, Masih semangat ya? masih dong. Mudah-mudahan teman-teman juga masih semangat yang ada di room ini ya Bapak Ibu ya. Bu Fitra kayaknya mau masuk lagi kali nanti nih. Sambil nunggu, mungkin gimana nih Bapak Ibu, ada pertanyaan sedikit sebelumnya untuk yang tadi dengan Bu Ayang mungkin? Bapak Ibu mohon maaf, di sini ada kendala, Bu Fitra kayaknya belum bisa masuk, lagi dicoba untuk masuk lagi. Mungkin dari Bapak Itu Ibu Ibu ada Fitra sudah yang bergabung Bu? oh sudah masuk lagi ya, Bu Fitra? Iya. Iya. Ya. Mohon maaf, mohon maaf Bapak Ibu, Iya, saya selamat terlempar datang kembali Bu karena Fitra. Ya, Ya, terima kasih Bu lanjut Dini. ya, Mohon maaf Bapak Ibu, Fitra lanjut. sedikit menunggu. Iya. Ya, baik. Saya izin share screen lagi. Mungkin Bapak Ibu untuk bagaimana cara membuat MPI-nya nanti akan saya bagikan saja linknya ya Bapak Ibu, karena untuk menghemat waktu, karena ada beberapa narasumber lagi nanti yang akan menyajikan materi. Iya. Nah, menghemat waktu, saya akan coba melihatkan Canva yang sudah MPI yang sudah saya bikin dengan Canva, yang sudah jadi saja seperti itu. Ya, bisa dikirimkan ke itu ya, kolom chat ya Bu Fitra ya. Ke kolom chat saja ya Bu Dini. Iya. Baik. Jadi Bapak Ibu bisa melihat di kolom chat, mungkin nanti bisa diklik link Canva dari Bu Fitra, bisa dicoba di rumah. Mungkin kita kendalanya sinyal ya Bapak Ibu ya, kita jaraknya berjauhan, nggak dari ujung ke ujung Indonesia kita nih. Oke, lanjut saja Bu Dini. Bu Fitra ada lagi yang mau disampaikan sedikit mungkin? Ditambahkan lagi? Ya. Ya, terima kasih Bu Dini. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi terkendala jaringan, jadi saya tidak bisa menampilkan seluruh praktik baik yang sudah saya lakukan. Insya Allah saya akan menerima masukan dari Bapak Ibu yang lain atau pertanyaan dari Bapak Ibu yang lain, dan bisa menghubungi lewat kolom chat ya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fitra. Mungkin nanti ada di kolom chat ingin bertanya atau melihat link dari Bu Fitra, Bapak Ibu silahkan lihat link dari hasil karya Bu Fitra yang dari level 3 sampai lolos ke level 4 dari wilayah Sumatera Barat. Keren ya Bu Fitra ya. Selanjutnya kita lanjut aja ya untuk menyingkat waktu juga. Mungkin di daerah Bapak Ibu sudah jam 9 malam, kita sambil menunggu bintang tamu kita dengan Kak Ragil, edukator IPA. Kita lanjut ke Bu Amanda. Bu Amanda dari SMP Negeri 1 Lamboya, NTT ya Bu Amanda ya? Iya, betul Bu. Dengan topiknya bersinar dengan Konart. Penasaran nih saya nih, Konart ini singkatan dari apa kira-kira nih Bu Amanda? Ya, betul. Iya. Oke, silakan Bu Amanda. Makasih Bu. Ya. Selamat malam Bapak Ibu semua.
Perkenalkan, saya Amanda dari Nusa Tenggara Timur. Sebelum masuk dalam materi, izinkan saya berpantun dulu. Boleh. Dunia digital ini di tangan, Cakep. informasi mudah. Mari kita Artinya, belajar santai dengan tangan, manfaatkan teknologi, jangan sampai terlambat. cakep. Izin share screen ya Bapak Ibu. Siap, Bu Amanda. Ya. Apa sudah kelihatan, Bu? Belum, Bu Amanda. Sudah, Bu? Ini? Lagi berjalan kayaknya. Lagi muter-muter. Lagi loading. Ini mungkin karena webinar kita, webinar lintas Indonesia, lintas Iya. provinsi. Jadi Dari sinyalnya ujung timur sampai ujung barat. Iya. iya benar. Nah, udah muncul Bu Amanda, bersinar dengan Ya, canar tapak kanar nih. Ya, silakan kanar. Bu Ya, Amanda. Iya. baik. Jadi hari ini, malam ini, saya ingin berbagi praktik baik saya kepada teman-teman sekalian. Sama seperti kata Bu Fitra tadi, kami di sini bukan untuk menggurui atau menyampaikan bahwa kami ini sudah bisa, tidak. Tapi kami hanya ingin berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan di wilayah kerja kami masing-masing. Dengan harapan praktik baik ini bisa bermanfaat dan memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu Guru dimanapun Bapak Ibu Guru berada. Karena tujuan kita sama-sama ingin membuat pendidikan di tempat kita menjadi lebih baik dan berkualitas. Judul materi sehari ini bersinar dengan kanar. Kebetulan saya guru bahasa Indonesia, jadi saya buat akronim seperti ini. Belajar bahasa Indonesia menggunakan narasi menarik dengan Canva dan articulate storyline. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu pernah tidak membayangkan bagaimana kita belajar semudah dan semenyenangkan kita bermain game? Nah, kalau mau tahu lebih jauh, kita sama-sama masuk belajar di sesi ini. Latar belakang saya membuat praktik baik ini karena saya menemukan fenomena di mana siswa-siswi di sekolah saya itu lebih banyak memanfaatkan gadget gawai untuk bermain game, berselancar di media sosial, hanya untuk ya tadi TikTok-an, main Facebook dan lain-lain. Mereka tidak memanfaatkan media digital ini untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah. Nah, ini yang justru menjadi masalah yang kompleks bagi dunia pendidikan kita. Kita tidak bisa menutup mata dan menyangkal bahwa gawai atau gadget ini berbahaya, tidak bisa juga. Tugas kita sebagai guru tentunya seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Dini juga, kita mengarahkan siswa bagaimana memaksimalkan pemanfaatan media digital ini untuk kebaikan dan kebermanfaatan dia sebagai pelajar. Nah, dari latar belakang kondisi masalah yang saya hadapi ini, saya menyerap 3 tantangan di situ. Yang pertama, siswa ini mudah terdistraksi. Saat pembelajaran berlangsung, mereka mulai tidak sabar, mau cepat-cepat cek HP, mau cepat-cepat cek siapa nih yang WA, atau ada pemberitahuan apa nih di media sosial, seperti itu. Atau, aduh teman di sebelah ini ada main game, mau masuk ke dalam grup. Dan yang kedua ini, kecanduan game dan medsos. Dimanapun, kapanpun, ketika ditanya, HP ini dipakai buat apa? Ya sudah, hanya untuk bermain game dan medsos. Anak-anak tidak pernah dan tidak tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang mendukung pembelajaran di HP mereka, di gawai mereka itu. Dan yang ketiga, sama seperti Bu Ayang tadi, saya juga merefleksi diri saya sendiri. Apakah karena ini, karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan guru terhadap media pembelajaran digital, atau mungkin guru sudah tahu ada media pembelajaran digital, namun belum bisa atau belum mampu mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Nah, ini 3 tantangan yang saya dapatkan dari situasi tadi. Dari tantangan ini, akhirnya saya melakukan aksi.
Yang pertama, saya mengadakan pendidikan digital. Jadi saya berkolaborasi dengan NGO dan puskesmas terdekat untuk melakukan kampanye kesehatan remaja tentang tadi masalah itu, penggunaan gawai, penggunaan gadget di anak-anak. Yang kedua, saya membuat aturan yang jelas tentang penggunaan HP khususnya di sekolah. Nah, dalam kegiatan ini saya mengajak anak-anak juga turut berpartisipasi. Bagaimana mereka menganalisis sendiri permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Dan kebetulan gadget ini, gawai ini menduduki posisi pertama. Jadi mereka menemukan sekitar 5 atau 6 masalah dan gadget ini masuk dalam posisi tertinggi. Mereka sendiri menyadari bahwa di lingkungan mereka ini anak-anak ternyata Ibu lebih suka bermain game, memanfaatkan HP untuk media sosial dibandingkan pembelajaran. Oleh karena itu, mari kita membuat aksi, kita coba buat poster. Kita buat poster yang mengajak anak-anak untuk jangan terlalu kecanduan dengan gadget. Setelah posternya jadi ini, bentuknya masih sederhana, dibuat secara manual, saya memperkenalkan Canva pada anak-anak ini tadi. Jadi mereka mulai ada yang aplikasi ini, saya perkenalkan kepada mereka dan mereka mulai mencoba membuat poster dari poster manual ini tadi. Jadi ada yang di-download di HP, ada yang menggunakan laptop. Jadi mereka mulai tahu, oh ternyata dari HP ini kita bisa buat poster ya Bu, dari HP ini kita bisa buat iklan. Nah, dari sini mereka mulai tahu caranya memanfaatkan HP dan bagaimana pemanfaatan itu bisa berdampak pada pembelajaran mereka. Hasil dari pembuatan poster mereka itu bersama-sama kami paparkan, kami lakukan aksi kepada teman-teman di seluruh sekolah. Jadi poster hasil pembuatan dari Canva itu, presentasi yang dibuat dari Canva, mereka presentasikan kepada teman-teman. Dan mereka ini juga menjadi model, menjadi ikon yang menyatakan bahwa ini loh cara pemanfaatan HP, cara pemanfaatan gawai, cara pemanfaatan teknologi yang benar, sebenarnya tidak berbahaya. Berbahaya itu kalau kita menggunakan dengan cara yang salah sampai kecanduan. Tapi jika kita menggunakan dengan cara yang benar, ini dampak positif yang bisa kita dapat. Selain itu juga, Canva ini saya manfaatkan dalam pembelajaran saya. Kebetulan saya mengasuh pembelajaran bahasa Indonesia, ada materi mengenai iklan, poster, dan slogan. Nah, dalam pembelajaran ini, saya mengajak anak-anak untuk belajar membuat poster dengan memanfaatkan teknologi. Dengan banyaknya template-template yang menarik, anak-anak lebih bersemangat menyalurkan ide-ide kreatif mereka di dalam aplikasi tersebut. Sehingga poster-poster yang mereka buat lebih menarik. Jadi di beberapa sudut sekolah kami itu banyak poster karya anak-anak. Dan beberapa anak-anak bahkan bercerita di lingkungan masyarakat mereka membantu. Seperti kalau ada kegiatan di gereja, ada bazar, mereka membantu membuat iklan, membuat poster dengan memanfaatkan Canva ini. Jadi anak-anak senang dan karena mengetahui oh ternyata ada HP ini berfungsi dengan baik dan bisa menyalurkan bakat mereka dalam membuat animasi, gambar lewat poster dan iklan. Setelah itu aksi yang kedua ya ini, saya mengembangkan kompetensi saya sebagai guru. Saya mengikuti pelatihan bagi guru untuk meningkatkan kemampuan digital seperti pembatik ini. Nah, dalam pembatik ini teman-teman di level 1, 2, dan 3 kemarin kami belajar mengenal berbagai media pembelajaran yang sangat membantu kami untuk membuat aplikasi atau media yang menarik bagi pembelajaran dan tentunya meningkatkan kualitas pembelajaran kami. Dengan kami masuk dalam pelatihan tersebut, nah ini kami bergabung dengan komunitas guru-guru yang hebat. Saya bisa mengenal Bu Ayang, Bu Dini, Bu Fitra, dan banyak teman-teman guru lainnya yang juga tidak kalah melakukan praktik baik di sekolah mereka. Dan di sini kami saling berbagi, saling bertukar pengalaman tentang bagaimana memanfaatkan media digital dalam sekolah, berbagi kira-kira masalah yang dialami bagaimana pemecahannya seperti apa. Jadi banyak hal yang saya dapatkan di sini. Setelah itu, dari hasil pelatihan kemarin, dari hasil kolaborasi dengan teman-teman, saya mulai mampu membuat media pembelajaran digital berbasis game. Nah, ini yang saya mau bagikan ke teman-teman. Ini kemarin saya membuat menggunakan quizzes untuk membuat penilaian asesmen dalam pembelajaran dengan metode paper mode.
Dan yang kedua, saya membuat multimedia pembelajaran. Mungkin saya sedikit memberikan ya. Ini mode dari penggunaan kuisis di kelas. Apakah suaranya terdengar muncul? Ini saya menjelaskan kepada anak-anak bagaimana cara bermain menggunakan ini kuisis. Yang sudah langsung pasang, scan. Ada, ini. Langsung lihat nama, Mama. Yang langsung lihat nama, yang ada nama, baru. Nah, berapa? Yang bawahnya tanda tangan. Fokus ya, sama balik sama Nah, ini teman-teman, ternyata di sini nampak antusiasnya anak-anak dalam pembelajaran. Kan kebetulan waktu itu anak-anak tidak semua mempunyai HP dalam kelas. Jadi, saya memanfaatkan kuisis dengan mode paper. Jadi nanti akan dicetak barcode-nya, semua anak-anak akan dibagikan dan mereka akan bermain dengan kertas. Di situ nampak sekali anak-anak sangat bersemangat. Dan yang kedua, saya membuat ini multimedia pembelajaran dengan gabungan Canva dan Articulate Storyline. Jadi ini tadi yang saya bilang, belajar semudah bermain game. Semudah dan semenyenangkan. Nah, ini saya berikan contoh. Belum di-share Mama ya. Halo semuanya, selamat datang Ini di yang pembelajaran gabungan interaktif Canva dan Bahasa Articulate Indonesia Storyline. bersama Ibu Amanda. Di sini anak-anak masuk seperti login dalam game. Jadi ketika mau diklik play, tiba-tiba muncul seperti ini. Nah, jadi mereka harus memasukkan nama mereka. Tidak hanya itu Bapak Ibu, di sini saya sertakan lengkap petunjuk penggunaan. Petunjuk penggunaan multimedia ini lengkap juga dengan kompetensi ajar sehari ini. Jadi saya lengkapi dalam sini di dalam media pembelajaran ini sehingga memudahkan anak-anak dalam belajar di dalamnya dan mencapai tujuan pembelajaran. Ya, ketika anak-anak sudah selesai mengisi ini, mereka tinggal play. Nah,
Di sini ada 3 kotak, ada kompetensi, belajar, dan bermain. Nah, untuk aplikasi Articulate Storyline ini sendiri, Bapak Ibu, ada banyak pilihan bermain di dalamnya. Di sini juga tersedia mode permainan yang beragam. Jadi tinggal Bapak Ibu masuk saja di dalamnya. Seperti ini. Ada 3 mode. Di sini saya gunakan drop and drag. Saya berikan contoh sedikit. Nah, geser aja. Langsung muncul menu pop-up. Nah, seperti itulah kira-kira gambaran besar multimedia yang saya coba buat dan saya bagikan kepada anak-anak. Dan berikut saya bagikan testimoni penggunaannya di kelas. Sekarang coba ribut, biar hari rumah lanjut. Coba semua. Saya mau tanya. Senang tidak? Senang. Yang senang tetap. Debat sekarang jam berapa? Jam 9. Jam 9. Kita akan melewatkan di Tidak. Kalian sadar tidak? Tidak. Tapi jangan kamu lupa dan lupa. Tidak. Siapa yang ingat untuk pergi mana? Coba tidak. Jadi fokus dia betul? Tidak. Kenapa? Karena apa? Karena sampai kamu biasa dari izin pergi WC tidak ada satu yang dilihat ini. Betul tidak? Nah, itu gambarannya. Sampai saking menyenangkan anak-anak lupa untuk istirahat, tidak mau keluar untuk pergi makan. Bahkan tidak ada satupun yang mau izin untuk ke kamar mandi. Karena tidak mau tertinggal untuk mengakses media pembelajaran ini, teman-teman. Dan aplikasi Articulate Storyline ini yang bagusnya juga, keunggulannya bisa diakses secara online dan offline. Kalau offline nanti terbanyak sebagai aplikasi.
Memang butuh waktu untuk pembuatannya, tetapi saya percaya kalau teman-teman mau, pasti bisa untuk kita buat. Karena ini jadi anak-anak di rumah sambil duduk, bantu orang tua mungkin masak, tidak ada pekerjaan juga, bisa mereka akses untuk sambil belajar, begitu. Selanjutnya kita kembali ke ya. Nah, ini yang kegiatan kemarin sudah, ini juga sudah. Nah, dari pengimplementasian inovasi pembelajaran tadi yang saya dapatkan, yang pertama hasilnya untuk siswa. Tentu saja ada peningkatan keterampilan digital. Anak-anak mulai tahu memanfaatkan HP atau gawai dengan baik, dengan cara yang bisa menunjang pendidikan mereka, seperti penggunaan Canva tadi. Yang kedua, etika digital. Anak lebih tahu dan memahami pemanfaatan teknologi ini dengan cara yang benar. Dan yang ketiga tentu saja peningkatan prestasi akademik. Anak-anak yang tadinya pembelajarannya mungkin penilaiannya kurang, meningkat karena sistem media pembelajaran kita berbasis dengan game. Jadi anak-anak bahkan kalau tadi saya lanjutkan tontonannya, ada yang bisa mendapatkan 100 karena di aplikasi itu teman-teman ternyata bisa kita integrasikan KKM kita di dalamnya. Jadi langsung terhitung otomatis. Teman-teman capeknya itu pas buat saja, setelah itu sudah tinggal dianalisis oleh media digital tadi, teman-teman langsung dapat hasilnya di belakang tanpa perlu repot-repot seperti yang kalau kita kerja seperti manual. Yang kedua, hasil dari tadi yang saya dapatkan sebagai guru, tentunya yang pertama pembelajaran lebih menarik. Anak-anak tertarik mengikuti pembelajaran kita dan lupa dengan waktu bermain mereka, dengan waktu makan mereka, dan izin-izin mereka ke kamar mandi. Yang kedua, pengembangan profesional. Saya sebagai guru merasakan langsung bagaimana lewat kita berkolaborasi, lewat kita belajar dengan teman-teman yang lain, ada peningkatan pembelajaran yang saya rasakan. Di situ saya lebih mampu membuat pembelajaran lebih menyenangkan di kelas saya. Dan yang ketiga, kolaborasi yang lebih luas. Saya ketemu guru-guru hebat, saya temukan teman-teman yang luar biasa. Di sini kami saling sharing dan berbagi untuk memperkaya ilmu kami masing-masing dan saling menyempurnakan. Karena belum tentu yang Bapak Ibu guru tahu, saya tahu, dan begitu pun sebaliknya. Jadi di sini tidak ada yang lebih hebat atau menggurui, kita sama-sama saling berbagi. Dan yang ketiga, untuk sekolah, tentu saja ada peningkatan kualitas pendidikan di situ karena sekolah dipandang sebagai sekolah yang sudah menerapkan implementasi digital dalam pembelajarannya. Dengan begitu, reputasi sekolah juga akan meningkat. Ketika reputasi sekolah meningkat, kita akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari orang tua. Orang tua akan lebih mempercayakan anaknya masuk ke sekolah tersebut dan mendukung kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh sekolah. Dan yang terakhir, penting untuk diingat, kita tentunya tetap harus fleksibilitas karena kembali lagi, anak-anak itu kebutuhannya berbeda-beda, latar belakangnya berbeda-beda. Penting buat kita Bapak Ibu guru tetap fleksibilitas dan menyesuaikan pembelajaran kita dengan kebutuhan anak-anak. Sekiranya apa yang kita lakukan dapat menjawab kebutuhan mereka. Yang kedua, tentu kita tetap terus harus melakukan evaluasi berkelanjutan. Jangan cepat puas dengan apa yang sudah kita kerjakan hari ini. Tetap kita dalami lagi dalam praktik kita, oh ternyata yang saya lakukan hari ini belum cukup menjawab. Terus kita kembangkan. Makanya perlu adanya berbagi. Dengan berbagi begini kita bisa menerima masukan dari teman-teman juga untuk menyempurnakan pembelajaran kita. Dan yang ketiga, kolaborasi. Dengan kolaborasi kita memperkaya ilmu, memperkaya teman, dan tentu saja dengan kita kaya ilmu, kaya teman, kaya dengan teman dan saudara, kita akan lebih mudah merangkul dan mencapai tujuan kita untuk pendidikan yang lebih baik. Dan ini ada informasi lanjutan tentang informasi media sosial saya. Jika ada teman-teman yang berminat dan mau tahu lebih jauh, bisa hubungi saya untuk kita tetap terus berkolaborasi dan berbagi. Ya, sekian saja dari saya. Sebelumnya,
Saya tutup lagi dengan pantun ya Bapak Ibu. Iya, Bersama silahkan kita Bu belajar, Amanda. bersama kita maju. Dunia digital Cakep, menanti kita. Mari cakep. terus belajar dan berbagi ilmu untuk pendidikan yang lebih baik untuk Indonesia. Terima kasih. Wow, keren Bu Amanda. Terima kasih atas sharing ilmunya Bu Amanda nih hari ini. Saya jadi terkesima ngelihatnya tadi gamenya seru banget. Anak-anak aja seru gitu ya. Saya apalagi ngeliatin seru banget tuh ibaratnya kepengen Terima ikutan kasih Bu. main gamenya, pengen ikutan mencetin HP-nya Ini gitu. Jadi berkat ikut membatik Bu. iya, semangat ya, keren banget Bu Amanda. Terima kasih Harus Bu. lolos jadi Dutek dari NTT nih kayaknya nih 2024. Aplikasinya juga dengan story articulate ya Bu Amanda ya, keren, Ya, hebat banget. Anak-anak jadi tambah lebih seru banget untuk menggunakan aplikasinya, tapi untuk yang bermanfaat ya Bu Amanda ya, untuk kegiatan iya, pembelajaran gitu. Jadi bukan untuk di kegiatan main game gitu ya, apalagi kalau anak iya, SMP itu pasti kan kegiatannya HP itu digunakan untuk kegiatan main game, apa sih yang lagi betul. terkenal apa, Roblox apa gitu ya. Sedangkan Bu Amanda menciptakan aplikasi game tapi pembelajaran, materi gitu, buat anak-anak jadi ngeliatin materi pas pembelajarannya Bu Amanda paling yang ditunggu-tunggu nih kayaknya di kelas. Keren keren, hebat. Kasih tepuk tangan dong Bapak Ibu, boleh ada di kolomnya buat Bu Terima Amanda. kasih. Iya, terima kasih Bu Amanda. Lanjut mungkin, saya arahkan ke moderator Bu Fitra ya. Sekarang gantian lagi dengan Bu Fitra, nanti terakhir moderator dengan Bu Amanda. Yang untuk nanti akan kita arahkan ke Kang Kang Ragil ya, Bu Amanda ya. Kira-kira Kang Ragilnya udah muncul belum ya? Kepada Bu Fitra, silahkan untuk moderator selanjutnya. Kayaknya Bu Fitra kelempar lagi nih kayaknya. Atau biar untuk mempersingkat waktu, saya lanjut aja sedikit ya. Nah, Kang Ragil kayaknya sudah nongol, saya sedikit aja presentasi, mungkin nggak sampai 15 menit. Apa kabar Kang Ragil? Sebentar Kabar sedikit. baik. Ya, baik. Mengganggu waktunya ya Kang Ragil ya. Oh enggak kok, Oke. santai lagi. Kita di Jakarta masih jam 20.22 ya Kang Ragil ya. Iya Di betul. di NTT kayaknya atau Papua udah jam 10 kali ini jangan-jangan. Iya Jadi nih, saya waduh luar biasa. iya, sedikit aja kali ya untuk memperkenalkan diri langsung. Kayaknya Bu Fitra sedang sedang tidak ada kayak kelempar. Saya ceritakan dulu sedikit tentang saya ngeliat teman-teman nih yang di room ini ada Bu Amanda, Bu Ayang tadi yang pertama, Bu Fitra. Itu keren-keren banget sudah memaparkan hebat-hebat semuanya. Hasil karyanya udah keren-keren banget pokoknya deh. Muda-muda, generasi muda yang hebat. Sekarang saya memperkenalkan diri, saya Dini Marta dari SDN Tanjung Barat. Tadi teman-teman rata-rata dari SMP dan SMA, saya sendiri SD nih. Saya dari SDN Tanjung Barat 09 Jakarta Selatan. Kang Ragil kira-kira tahu nggak di mana nih SDN Tanjung Barat 09? Kurang tahu sih, pokoknya daerah Indonesia Nggak tahu Timur ya. deh. Ini Jakarta Selatan loh ini Kang Ragil, Jakarta SDN Tanjung Barat 09. Oh, Oke. oh iya. Iya, masih Jakarta ya Kang Ragil ya. Oh, oke. Saya coba share, belum kelihatan ya share-nya ya. Belum Bu, Ya silakan Bu. Iya, bikin jaringan. iya nih agak. Kok saya nggak bisa share screen ya? Bentar. Oh, udah.
Ini share screen saya, tunggu. Kok yang ini nggak muncul ya? Belum kelihatan ya, Mbak Manda ya? Belum, Bu. Agak slow respon nih soalnya. Nggak bisa dipencet ya. Kayak kekunci apa ya, share screen saya ya? Oh, udah. Saya kayaknya bisa share ini aja langsung ya. PPT saya nggak bisa ke-share, nggak tahu kenapa. Jadi sedikit saya ceritakan, tadi saya mau nge-sharein tentang ini kegiatan anak saya seperti kayak tadi Bu Amanda, ada kegiatan murid saya di kelas gitu ya, sedang melakukan kegiatan menggunakan aplikasi Genially karena saya di kelas SD, kelas 3 SD, jadi kan anak-anak lebih interaktif dengan menggunakan aplikasi gitu ya, Bu Amanda ya, dan Bapak Ibu. Kalau untuk anak SD Sudah itu muncul, Bu, lebih ya? interaktifnya mungkin ya PPT saya nggak bisa muncul, yang muncul yang Genially. Yang ini, Genially-nya kelihatan ya Bu Amanda ya. Iya, Bu, PPT-nya kelihatan, Bu. nggak muncul. Kenapa diklik jadi nggak ini ya? Saya mau langsung ke covernya, sebentar covernya. Agak berat ya sepertinya nih. Nah, kelihatan dikit ya? Kelihatan Bu Amanda? Jadi ini tampilan di covernya saya. Saya di sini memakai Genially. Sama dengan Bu Ayang, Genially, nanti Bapak Ibu juga bisa kita sharing berbagi ini aja ya Bapak Ibu ya, kita tidak menggurui atau mengajari, hanya berbagi ilmu sedikit. Di sini saya memakai Genially kemarin di tahap 3, level 3 dengan logonya yang seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa mencari di websitenya Genially. Saya menggabungkan, mengcombine antara Genially dengan Canva disediakan. Jadi saya menggabungkan dengan Canva, bikin barcode-nya dari Canva dulu. Covernya dulu, kemudian barcode dengan Canva, baru saya tempel lagi ke cover. Sepertinya Bu Dininya terlempar, Bapak Ibu.
Sepertinya Bu Dininya terlempar, Bu Manda. Iya, mungkin sambil menunggu Bu Dininya masuk kembali, kita minta dulu penguatan dari Bapak Ragil. Kepada Bapak Ragil, kami persilahkan Pak. Ya, kita pakai topi dulu. Baik, selamat malam semuanya. Ini yang saya lihat nih ibu-ibu semua nih. Selamat malam ibu-ibu semua. Bu Selamat Fitra, malam. Bu Amanda, Bu Maria Agatha, Bu Ayang ini ya. Selamat malam, Pak. Wah, ini ada bapak-bapak juga ya. Selamat malam juga. Wah, ini saya kurang tahu persis ya. Tadi sempat salah tuh. Ternyata ada yang dari Jakarta Selatan juga, tetanggaan. Kalau tadi saya pas datang, jadi mohon maaf saya pas join itu Bu Amanda lagi presentasi, dan itu Bu Amanda saya perhatikan dari Papua ya Bu ya, betul Bu? Atau dari mana? NTT? Dari NTT, Pak. NTT ya tadi ya? Sumba Oke. Barat ya. Dari daerah timur. Luar biasa Bu, mantap banget itu. Pakai storyline itu ya. Iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang mengundang saya dalam kegiatan webinar pada malam hari ini. Luar biasa ya, tadi sempat saya lihat presentasi dari Bu Amanda, dan saya yakin teman-teman yang lain juga tidak kalah hebatnya dengan Bu Amanda. Pasti akan selalu memberikan yang terbaik, inovasi-inovasi yang terbaik. Di sini saya lihat pembelajaran interaktif dari, ini punya saya kebalik nih, Sumatera sampai Papua. Wah, ya. Yang perlu saya highlight di sini adalah pembelajaran inovatif ya teman-teman. Jadi saya sempat terpaku, ya dalam tanda kutip terpesona lah dengan kebijaksanaannya Bu Amanda tadi ketika presentasi, saat ada anak-anak muridnya yang tidak, beberapa yang tidak memiliki handphone gitu ya, tapi juga beberapa yang lain juga memiliki handphone. Nah, di situ Bu Amanda mengambil kebijaksanaan untuk mencari solusi bagaimana nih kita mendapatkan jalan tengahnya antara tetap ada ya teknologi atau inovasi di situ hadir dalam pembelajaran, tapi tetap juga memfasilitasi anak-anak murid kita yang memang belum memiliki handphone gitu ya. Nah, menurut saya di sini core atau inti dari inovasi itu sendiri adalah kepekaan kita gitu teman-teman sebagai guru. Jadi kita jangan sampai punya mindset yang fix gitu ya, yang memaksa, yang pokoknya harus begini gitu ya. Tapi ternyata kita bisa mencair, kita bisa menyesuaikan dan fleksibel dengan kondisi dan situasi yang ada di lingkungan atau di kelas Bapak Ibu masing-masing. Nah, seperti dicontohkan oleh Bu Amanda tadi. Jadi teman-teman, sekali lagi yang perlu saya highlight, yang perlu saya kuatkan adalah inovasi tanpa adanya compassion atau kepekaan kita dalam menyelesaikan suatu masalah yang ada, saya rasa itu akan sangat hambar gitu. Jadi jangan sampai teman-teman, mungkin saya sedikit mengingatkan buat diri saya sendiri juga, kadang-kadang saya ngerasa, wah ini keren gitu ya, wah ini bagus gitu ya, wah ini inovatif banget. Tapi ketika kita mau coba aplikasikan di kelas, kita harus melihat kembali lagi profil peserta didik kita. Apakah anak-anak kita itu mampu mengikuti kecepatan kita dalam menggunakan sebuah teknologi, ataukah kita perlu melambat dulu menyesuaikan dengan pace-nya mereka, kecepatan mereka dalam menggunakan teknologi. Nah, saya rasa disitulah
inti dari sebuah inovasi. Jadi inovasi antara inovasi sama compassion atau maksudnya compassion di sini adalah kepekaan kita dalam menyesuaikan dengan profil peserta didik kita, itu memang harus ada dan selalu beriringan gitu teman-teman. Itu aja sih mungkin yang pengen banget saya sampaikan. Intinya teman-teman sudah luar biasa, sudah menerapkan pembelajaran inovatif, sekaligus juga menyesuaikan dengan profil peserta didik kita, teman-teman. Itu juga bukan sesuatu yang mudah. Membuat MPI juga itu juga pasti membutuhkan waktu, itu saya yakin banget. Saya tahu tahun 2022 juga pernah nyoba itu semua. Jadi memang harus ada sesuatu yang dikorbankan gitu ya, entah itu waktu buat me time-nya jadi hilang gitu ya, waktu buat keluarga juga harus di-split gitu ya, bisa aja Bapak Ibu bikin MPI tapi sambil gendong anak gitu, nyuapin anak, itu kan bisa, sangat mungkin sekali, dan itu butuh tenaga, butuh kerelaan hati ya, padahal kita bisa fokus sepenuhnya gitu memberikan perhatian kepada keluarga, tapi akhirnya kita harus bisa membagi waktu dalam waktu yang bersamaan. Itu menurut saya sesuatu yang harus diapresiasi dan ya harus kita anggap sebagai hal yang sangat luar biasa. Mungkin gitu aja teman-teman dari saya. Kalau tadi ada pantun, saya juga mau ikutan main pantun juga. Kebetulan sudah nyatet. Ya, pantunnya adalah burung irian, burung cendrawasih. Wah, pasti ngiranya cukup sekian, terima kasih ya. Tapi ternyata bukan begitu Bapak Ibu. Burung irian, burung cendrawasih, burung kasuari juga dari sana sih. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Yuk mari kita tiada henti untuk berinovasi. Cakep. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi ada note-nya dari Bapak Ragil, yaitu inovasi tanpa kepekaan itu akan terasa hambar. Seperti itu ya Pak ya. Luar biasa sekali. Baik Ibu Dini, apakah akan kita lanjutkan lagi presentasinya Bu Dini? Kayaknya mungkin udah malam juga ya. Saya udah ngirim di itu aja di chatnya contoh dari aplikasi saya. Oh iya. Iya. Baik Bapak Ibu, peserta webinar kali ini mungkin kami saya dan Ibu Dini tadi juga terkendala jaringan sama seperti Ibu Dini ya Bapak Ibu, dan berasa sepi gitu. Iya. Saya ya itulah resikonya kalau kita webinar ini Bapak Ibu, apalagi webinarnya dari Sabang sampai Merauke ya Bapak Ibu. Iya. Baiklah, apakah kita akan buka sesi tanya jawab atau bagaimana Ibu-ibu sahabat teknologi? Ibu kira berapa pertanyaan ntar ini Bu Fitra? Kita coba buka 2 pertanyaan saja mungkin karena waktunya sudah cukup malam. Oke, baik. Ada yang raise hand, Melkanius Lende. Bapak atau Ibu ya? Silahkan Bapak atau Ibu Melkanius. Atau ngetik di kolom chat kali ya Bapak Ibunya. Iya. Atau boleh juga ngetik di kolom chat. Oke, atau Ibu Carolina Bulu. Boleh Ibu Carolina? Ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan? Silahkan open mic-nya Ibu Carolina. Bagaimana Ibu Carolina? Mungkin ada yang mau bertanya dengan Kang Ragil gitu ya. Kang Ragil bisa menjadi kreator hebat. Tips-tips dan triksnya gitu. Oke, ada Bapak Ibu? Rugi loh Bapak Ibu, mumpung ada kreator kita.
Mungkin sudah pada mengantuk kali ya. Iya, mungkin karena waktunya sudah Iya, kalau di kalau sini di Jakarta masih 8:30 ya Kang Ragil ya. sama Di Sumatera di Barat jam berapa Bu Fitra? Sumatera Barat 20.39 sama. Masya Allah. Oke, Bapak Kalau di Ibu. NTT sudah mau jam 10. Oh, Tetap semangat ya Bu Amanda ya. Oke, daftar hadir juga sudah dikirimkan oleh Ibu Ayang di kolom chat. Silakan Bapak Ibu diisi daftar hadirnya. Itu proses pembuatan sertifikatnya ya Bapak Ibu. Oke, baik, sepertinya tidak ada pertanyaan atau tambahan dari yang lain. Bagaimana Bu Dini? Bisa ditutup? Ya, silahkan dengan teman-teman gimana Bu Ayang dan Bu Fitra? Bu Amanda. Ya, bisa kita tutup saja ya Bu. Nanti Ya. kalau ada pertanyaan atau memang butuh bimbingan boleh kontak kami Iya. Oke, baik. untuk kita Baik, bantu Bapak. ya. Ya, ya. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sampai di sini webinar kita kali ini tentang pembelajaran interaktif dari Sumatera sampai Papua. Di sini kami hanya berbagi praktik baik, bukan menggurui Bapak Ibu semua. Terima kasih atas segala perhatiannya dari Bapak Ibu semua. Kalau ada pertanyaan atau tambahan lain mungkin bisa ditanyakan ke rekan-rekan yang lebih dekat seperti itu domisilinya. Saya sebagai moderator di awal dan di akhir mengucapkan terima kasih atas segala perhatian dari Bapak Ibu semua dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang telah terjadi selama proses webinar. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semua. Selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Kang Terima kasih Kak Ragil. Ragil. Terima Terima kasih kasih Bu semuanya, Bu Amanda. Dini, Bu Fitra, Bu Ayang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bu semua. Dutek, terima kasih. Bu Lamtiar. Terima kasih Ibu atas semuanya. Sama-sama Ibu. Boleh izin live ya.